Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Pak Dai. Perkenalkan, saya Muhammad Dafar Aditya, eh, dari kelas Sistem Konversi Energi 02. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ujian akhir semester saya. Eh, dan di ujian akhir semester ini, kami semua membahas terkait dengan tugas besar kami yang nantinya kami jawab dari 33 soal. Sebelum kami menjawab seluruh pertanyaan dari soal ini, dari 33 soal ini, kami harus mengetahui dulu atau menerjemahkan makna dari DAI 5. Jadi DAI 5 ini tersusun dari eh, deep awareness of I, lalu intention, initial thinking about the problem, idealization, dan instruction set. Jadi DAI 5 ini merupakan struktur rangka atau framework dalam pemecahan masalah problem solving secara berpikir sadar yang terdiri dari 5 tahapan inti. Yang pertama, deep awareness of I. Jadi tahapan yang paling dasar, fondasinya yang mengikut sertakan hubungan yang berkelanjutan kepada Sang Pencipta, yakni kalau dalam agama saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, intention, berniat atau niat. Ini merupakan keputusan secara sadar ataupun tujuan yang mengantarkan dalam proses. Asalnya dari hati yang biasa disebut dengan hardware. Perangkat niat atau intention ini berguna untuk menenangkan hati dari kerangka berpikir ini. Intention selalu ada pada setiap pemecahan masalah yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Initial thinking about the problem ini tahapan yang di dalamnya terdapat analisis dan pemahaman masalah menggunakan pemahaman mendalam dari suatu penyebab masalah dalam keadaannya. Keempat, idealization. Tahap ini merupakan tahap di mana kami atau saya membuat asumsi secara sederhana dan pemodelan masalah yang terjadi secara handal, realistis dan sesuai dengan prinsip yang berdiri bersama intention. 5, instruction set. Jadi ini merupakan prosedur dari tahapan pengerjaan, lalu metodenya, metode iterasi untuk implementasi solusi bersama dengan kesadaran niat, secara terus-menerus membimbing langkah untuk mengeksekusinya. Framework ini sesuai dengan tujuan tertinggi dan mengintegrasi antara hal teknis dari kesadaran spiritual kami. Ini berbeda dari kerangka berpikir yang konvensional secara umumnya, tradisional, yang berfokus pada niat dan lapisan kesadaran yang mendasar. Saya akan menjawab soal nomor satu. Soal nomor satu ini terkait dengan deep hours of I. Yang pertama itu ada consciousness of purpose. Di sini merefleksikan pemahaman tentang ketentuan sang pencipta dalam konteks penyusunan studi kasus. Di sini saya menyadari bahwa sebagai makhluk hidup ataupun manusia sudah seharusnya melakukan hal yang berguna, hal baik yang berguna bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang menciptakan saya dan alam semesta ini itu sangat baik, memberikan akal kepada setiap manusia agar mampu berpikir. Untuk itu, saya menyadari akan hal itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya harus membantu orang lain. Dalam hal ini, konteksnya adalah perusahaan alat berat. Melalui tugas besar saya yang berjudul Analisis Sistem Hidrolik pada Cold Milling Machine. Jadi saya memiliki tujuan kesadaran untuk membantu orang lain. Yang kedua, self-awareness. Di sini menunjukkan kesadaran dari bias personal, asumsi, dan analisis. Saya menyadari bahwa dalam dunia alat berat pasti selalu menggunakan sistem hidrolik sebagai mekanismenya. Hal ini menjadi poin saya untuk mengimprovisasi kemampuan sistem hidrolik pada alat berat di masa mendatang, khususnya cold milling machine. 3. Nomor 3 itu ethical consideration. Jadi ethical consideration ini termasuk implikasi moral dan etika pada penyusunan studi kasus. Saya menyadari bahwa orang pintar belum tentu bisa menjadi orang sukses.
Pertama, tetapi orang yang beradab yang akan lebih sukses. Ilmu tanpa etika bisa dibilang sebuah kesenjangan, karena bisa saja membuat inovasi ataupun keputusan yang dapat merugikan orang lain. Untuk itu, saya mengimplementasikan yang saya punya terkait dengan sistem hidrolik untuk kemajuan industri alat berat di masa mendatang. Dari sinilah nilai moral sebagai mahasiswa teknik terbentuk melalui niat untuk menolong orang lain melalui ilmu rekayasa. Yang keempat, integration of society. Cara cerdas ingat Tuhan. Selalu mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala selama pembuatan esai ataupun karya tulis ini. Dalam pembuatan esai ini, saya selalu mengalami kesulitan. Pastinya seluruh manusia mengalami kesulitan. Terkadang saya harus merenungi apa yang menjadi kekurangan saya dalam mempelajari masalah ini. Untuk itu, saya selalu memelihara hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Saya mohon doa agar dipermudah jalan saya untuk menyelesaikan tugas besar ini, diberikan kelancaran, diberikan kemampuan agar mampu menerima informasi lebih baik lagi. Karena saya menyadari Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu menolong hambanya yang kesulitan. 5. Critical reflection. Ini menunjukkan kedalaman dalam menghubungkan solusi teknis dengan pengaruh spiritual dan dampak sosial. Sistem hidrolik yang biasanya bermasalah pada lift armnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kecepatan, suhu, dan viskositas fluida cairan yang digunakan. Sebagai bentuk pemahaman konteks ini, saya akan membuat flowchart. Berikut adalah flowchart yang saya gambar. Di sini ada saya sebagai engineer, lalu ada problem. Saya harus bagaimana caranya bisa melihat suatu problem, lalu problem ini saya akan berpikir gimana caranya saya akan men-solve problem ini hingga mendapatkan solusi. Nah, yang nantinya solusi ini bisa akan berdampak untuk pengaruh spiritual dan dampak sosialnya. Jadi impactnya itu bisa dua, bisa pengaruh spiritual dan dampak sosial. Disinilah flowchart yang saya gambar dan sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke nomor 6, Continuum of Awareness. Ini bukti dari kesadaran analisis yang tidak terputus dan progresif. Jadi selama proses analisis ini, saya menjaga kesadaran kontinu saya terhadap dampak teknis, sosial, spiritual dari solusi yang diusulkan. Kesadaran ini diwujudkan melalui evaluasi dan refleksi pada setiap progres yang saya lakukan. Dengan pendekatan ini, solusi yang dihasilkan dapat lebih holistik dan berorientasi pada berkelanjutan. 7. Kejelasan niat. Selanjutnya, setelah kita membahas part dari Deep Awareness of I, kita melanjut ke intention nomor 7 ini, clarity of intent, menyatakan niat yang jelas dan bertujuan, yang sejalan dengan tujuan utama yaitu pengakuan dari Allah SWT. Tujuan utama dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi sistem hidrolik pada cold milling mesin. Solusi yang diusulkan dirancang untuk mencapai keberlanjutan teknis dan lingkungan. Dengan niat yang jelas, setiap langkah analisis yang saya lakukan akan diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang nyata dan terukur. 8. Alignment of objectives. Jadi menyelaraskan tujuan studi kasus dengan nilai-nilai yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip yang secara umum. Studi kasus yang saya pilih sudah sangat sesuai dengan mata kuliah ini. Objek yang saya ambil pun memiliki mekanisme sistem hidrolik sebagai mekanisme adjuster atau pengubah panjang dan pendek dari lengan cold millingnya, terutama pada lift arm yang di dalamnya terhadap fluida cair yang akan didorong menggunakan piston yang menggunakan arm atau lengan yang nantinya bertujuan untuk mengadjust panjang lengan. 9. Relevance of intent. Memastikan niat tersebut menjawab kebutuhan teknik ataupun rekayasa di dunia nyata secara efektif.
Dalam penelitian ini, relevan dengan kebutuhan dunia konstruksi modern yang membutuhkan efisiensi tinggi. Dengan adanya cold milling sebagai objek studi, solusi yang akan dihasilkan diharapkan dapat langsung diterapkan dalam skala industri. Relevansi niat ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dunia nyata. 10. Focus on quality. Menargetkan solusi yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang. Jika hal ini diteruskan, maka industri alat berat akan hemat penggunaan oli dan limbah oli, akan berkurang sehingga dapat melestarikan bumi. Selain itu, pengurangan konsumsi energi pun dapat terjadi demi industri berat yang efisien. Maaf, nomor 10 itu sustainability 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 focus. Nomor 11. Jadi nomor 11 itu fokus on quality. Jadi nomor 11 ini fokus on quality menunjukkan niat sadar untuk memprioritaskan keandalan, keakuratan, dan ketepatan. Kualitas solusi pada solusi yang saya buat dilakukan dengan menggunakan software CFD agar dapat menyelesaikan masalah secara efisien dan akurat. Nomor 12 ini sudah masuk ke initial thinking about the problem. 12 ini adalah problem understanding, yakni mengidentifikasi atau dan menjelaskan masalah teknik keteknikan dengan jelas. Jadi sistem hidrolik pada cold milling mesin ini menghadapi masalah utama seperti ketidakefisienan pada energinya dan kerusakan komponen. Masalah ini akan berdampak pada produktivitas dan biaya operasional yang tinggi. 13 itu stakeholder awareness, kesadaran pemangku kepentingan, yakni mempertimbangkan perspektif semua pemangku kepentingan yang terlibat yang terdampak oleh masalah ataupun solusi ini. Stakeholder yang terlibat meliputi operator mesin, teknisi, dan perusahaan konstruksi. Solusi yang diusulkan dirancang untuk mengurangi waktu downtime-nya. 14. Contextual analysis menempatkan masalah dalam konteks fisik, sosial, dan teknis yang relevan. Jadi, masalah yang dianalisis dalam konteks teknis, sosial, dan lingkungan akan mempertimbangkan peraturan industri dan kondisi kerja pada setiap industri alat berat. 15. Root cause analysis mengidentifikasi penyebab mendasar, bukan hanya gejalanya. Jadi penyebab utama masalah pada SI ini diakibatkan oleh kebocoran fluida dan tekanan yang tidak stabil dengan pendekatan sistematis. Jadi rumus yang berlaku itu pada eh, tekanan rumusnya adalah P sama dengan rho GH. Tekanan hidrostatis. 16. Relevance of analysis. Jadi memastikan proses pemecahan masalah yang didasarkan pada wawasan praktis dan dapat diterapkan. Analisis ESA ini didasarkan pada data dan kebutuhan yang relevan di dunia nyata. Fokus secara teknis memastikan solusi yang relevan dan kondisi operasional dari CMM. 17. Use of data and evidence. Menggunakan data yang kredibel, akurat, dan memadai untuk mendukung pemahaman masalah. Jadi pada karya tulis yang saya buat ini, data data tekanan fluida, aliran fluida, dan konsumsi energi digunakan sebagai dasar analisis yang didapatkan dari jurnal yang terpercaya. 18. Kejelasan asumsi. Jadi nomor 18 ini sudah masuk ke idealization, assumption, clarity. Menyatakan semua asumsi secara eksplisit dan membenarkan relevansinya. Asumsi yang digunakan meliputi kondisi steady state dan fluida hidrolik tanpa kebocoran. Rumus yang relevan yaitu rumus kontinuitas Q sama dengan luasan dikali kecepatan. 19. Creativity and innovation. Mengusulkan solusi ide yang unik atau tidak konvensional sambil mematuhi realisme. Idealisasi mencakup desain yang Jadi idealisasi ini mencakup desain ulang pompa dan katup
untuk mengurangi fluktuasi tekanan secara signifikan. Rumus yang relevan itu adalah persamaan Bernoulli. Tekanan ditambah setengah rho kecepatan kuadrat V kuadrat ditambah rho GH akan bernilai konstan. 20. Physical realism. Memastikan idealisasi mematuhi hukum fisika dan prinsip teknik. Model yang digunakan menggunakan persamaan Bernoulli dan kontinuitas untuk memastikan kesesuaian hukum fisika. Lalu ada hukum yang berlaku di sini, persamaan viskositas fluida. Delta P sama dengan 8 dikali mu L Q per PR pangkat 4. Yang ke-21, alignment with intent. Memastikan idealisasi selaras dengan niat awal dan tujuan menyeluruh. Semua solusi yang diidealkan diselaraskan dengan niat awal untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. 22. Skalabilitas dan kemampuan beradaptasi. Ini scalability and adaptability mengusulkan solusi yang efisien, sederhana, dan elegan sambil memecahkan masalah yang kompleks. Solusi pada esai ini dirancang agar dapat diterapkan pada berbagai model CMM. Jadi dapat beradaptasi dengan uh, berbagai kondisi CMM ataupun model CMM. 23. Of simplicity and elegance. Mengusulkan solusi yang efisien, sederhana, dan elegan sambil memecahkan masalah yang kompleks. Solusi yang saya rancang, saya sederhanakan secara efektif tanpa kompleksitas yang tinggi. Desain sistem memastikan efisiensi tanpa mengorbankan keandalan dan kinerja alat. 24 ini sudah masuk ke instruction set. 24 clarity of steps. Menguraikan setiap langkah proses penyelesaian dengan jelas dan logis. Langkah-langkah solusi disusun secara sistematis mulai dari identifikasi parameter hingga validasi lapangan. Seperti yang di jadi sebenarnya ini grafiknya harusnya masuk ke nomor 25. Nomor 25. Maaf, jadi grafik ini seharusnya masuk ke nomor 26. Interpretasi fisik. Jadi saya akan melanjutkan nomor 24 ini ada di bawah sesuai panahnya. Dalam mendapatkan efisiensi, ini nomor 24, clarity of steps, langkah-langkah terkait menguraikan langkah secara logis. Dalam mendapatkan efisiensi, perlu langkah perhitungan sebagai berikut. Pertama, menghitung tekanan yang hilang. Kedua, menghitung debit aliran. Bisa dilihat perhitungannya. Nanti akan mendapatkan debit aliran. Lalu yang ketiga, menghitung optimalisasi diameter pipa. Yang kelima, menghitung efisiensi sistem. Jadi nanti kita akan membandingkan sebelum dioptimasi berapa powernya, setelah dioptimasi berapa powernya. Yang nanti akan mendapatkan efisiensi. Efisiensi di sini rumusnya adalah output dibagi input dikali 100%. Nomor 25, kelengkapan ataupun comprehensiveness. Meliputi semua aspek relevan dari penyelesaian tanpa meninggalkan celah semua parameter. Tanpa meninggalkan semua celah parameter pada penelitian ini berkontribusi dalam menemukan efisiensi seperti tekanan, temperatur, luas penampang, dan aliran fluida. 26. Physical interpretation menjelaskan makna fisik dari semua hasil numerik ataupun keputusan desain. Jadi sini hasil yang saya buat tuh berupa simulasi seperti pengurangan fluktuasi tekanan sebesar 10% diterjemahkan menjadi manfaat operasional nyata dan juga hasil dari efisiensi. Di sini ada grafik efisiensi di mana saat dia 300 bar dia akan mencapai efisiensi sebesar 85%. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara tekanan sistem hidrolik dan efisiensi sistem. Pada grafik terlihat bahwa dengan meningkatnya tekanan sistem, maka efisiensi juga akan meningkat. Grafik ini relevan untuk memahami kinerja sistem hidrolik. Nomor 27, error minimization. Mencapai prosedur untuk mengurangi kesalahan dalam implementasi solusi.
eh, pengukuran dan kalibrasi akan dilakukan lebih lanjut. Kenapa? Karena agar mengurangi error. Di sini ada rumus untuk mengurangi error. Nomor 28, verification and validation. Pengujian pengujian performa dilakukan untuk melihat hasil yang diinginkan. Lalu memverifikasi dengan hasil simulasi maupun perhitungan. 29, iterative approach. Ini menunjukkan kesiapan untuk mengulangi dan menyempurnakan solusi jika diperlukan. Jadi pada saat pengujian secara simulasi yang saya lakukan, maka akan dilakukan iterasi secara berulang sehingga tingkat error yang diinginkan akan tercapai. 30, sustainability integration. Pemilihan pompa yang efisien. Jadi sustainability integration ini mempertimbangkan praktik berkelanjutan dalam pelaksanaan solusi. Pemilihan pompa yang efisien tentunya dalam pemindahan fluida da- dapat meminimalkan beban kerja dari CMM yang digunakan. 31, communication effectiveness. Ini menyajikan instruksi dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat ditindaklanjuti oleh orang lain. Jadi instruksi yang saya buat itu jadi kita sebagai engineer kan komunikasi pasti menggunakan gambar ya dalam berkomunikasi. Jadi mm, di sini saya membuat desain yang jelas sehingga dapat didesain ataupun diselesaikan dengan baik. Dan bahkan jika ada peneliti di masa mendatang itu dapat membantu peneliti berikutnya untuk memahami permasalahan yang lebih lanjut lagi. 32, alignment with DAI5 framework. DAI5 framework. Jadi sini menjaga koherensi dengan semua langkah DAI5 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan yang saya buat selalu berkaca pada konsep berpikir dari DAI5 dan diimplementasikan ke dalam tulisan ini. 33, documentation quality. Memberikan dokumentasi yang jelas, lengkap, dan profesional. Laporan ini disusun dengan langkah yang lengkap secara sistematis dengan format yang mudah dipahami. Jadi sudah dilihat kan tadi ada langkah-langkah penyelesaiannya, lalu ada grafik hasil solusinya, dan ada pendekatan-pendekatannya steady state dan sebagainya macamnya. Jadi dokumentasinya menurut saya lengkap. Baik, itu saja eh, pembacaan jawaban tugas pembacaan UAS saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk penelitian berikutnya. Saya harap peneliti berikutnya dapat menerapkan ataupun mengimplementasikan solusi-solusi yang sudah saya buat. Terima kasih kepada Pak Dai yang sudah mengajarkan kami, terutama saya, setengah semester ini dan sudah membuat wawasan saya terbuka terkait penerapan sistem hidrolik maupun pneumatik di dunia nyata. eh saya harap itu bisa menjadi bekal saya di dunia kerja nanti, sehingga saya tidak eh, canggung lagi terhadap penerapan rekayasa teknik. Semoga pada sehat-sehat selalu. Salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.